Nama saya Nisa Melita. Nama saya Ralia Kirana Desma. Saya Dena Sadania. Nama saya Proses Ismail. Nama saya Lutfia. Nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan menyampaikan mosi dampak penggunaan gawai, seberapa penting penggunaan gawai dalam lingkungan sekolah dan cara pemanfaatan yang baik dalam penggunaan gawai. Sebelumnya, perkenalkan saya Fauzia sebagai pembicara satu. Saya Faras Masdar Kalius sebagai pembicara kedua. Saya Dalam Kulinaya sebagai pembicara tiga. Saya Rahmat Jempolnya sebagai pembicara kedua. Saya Christian Anta sebagai pembicara 5. Saya Rahmat Nabani sebagai pembicara 6. Saya Muhammad Fajar Alfanja sebagai pembicara 7. Saya Gusti Ramadan sebagai pembicara 8. Saya Muhammad Hamdan sebagai pembicara 9. Saya Muhammad Haji sebagai pembicara 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku menjadi kontra, yaitu untuk menentang penggunaan gawai di lingkungan pelajar di sekolah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hadar Salahuddin selaku pembicara 1. Saya Zita Gaudri Salkira selaku pembicara dua. Saya Kali Saudri Sabian selaku pembicara tiga. Saya Francisca Teresia selaku pembicara empat. Saya Khairul Asmar Fadi selaku pembicara kelima. Saya Rio Pandi selaku pembicara 6. Saya Rahmat Zahra selaku pembicara 7. Saya Fadil Mara selaku pembicara 8. Saya Muhammad Azhar Abdullah selaku pembicara 9. Dampak baik penggunaan gawai dapat memberikan dampak positif seperti 1. Akses informasi. Gawai dapat membantu untuk mengakses informasi dengan cepat dan mudah, seperti referensi, jurnal, e-book, dan sumber daya pendidikan lainnya. Yang kedua, fleksibilitas. Gawai dapat digunakan untuk belajar di mana saja dan kapan saja, seperti mengikuti kelas daring, mengakses materi pembelajaran, dan berkomunikasi dengan rekan sekelas atau guru. Yang ketiga, ada aplikasi pendidikan. Gawai memiliki banyak aplikasi pendidikan yang dapat membantu pelajar memahami materi pelajaran, seperti aplikasi matematika, bahasa, dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, kolaborasi. Gawai memungkinkan pelajar untuk bekerja sama secara daring dalam proyek kelompok. Yang kelima, ada komunikasi. Gawai dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan teman maupun keluarga. Yang keenam, menambah wawasan. Gawai dapat digunakan untuk mencari informasi dari berbagai belahan dunia. Yang ketujuh, menambah teman. Gawai dapat digunakan untuk berteman dengan berbagai orang di dunia melalui media sosial. Yang kedelapan, mengembangkan proses berpikir. Gawai dapat membantu anak mengembangkan proses berpikirnya, keterampilan pemecahan masalah, dan kreativitasnya. Sekolah. Pemakaian gawai secara berlebihan akan berdampak bagi kesehatan, di mana remaja memiliki rasa ketergantungan terhadap gawai serta menimbulkan sikap acuh tak acuh. Penggunaan gawai membutuhkan biaya yang untuk dapat mengoperasionalkannya gawai, sehingga terjadi pemborosan biaya karena memiliki rasa ketergantungan terhadap gawai. Gawai juga memiliki banyak dampak negatif, seperti contohnya kecanduan bermain gadget atau gawai di lingkungan sekolah yang menyebabkan ketidakfokusan pelajar terhadap pembelajaran yang diajarkan kepada guru, yang membuat otak pada remaja membuat ketergantungan dan tidak membuat pembelajaran masuk kepada otak. Lalu ada banyaknya siswa-siswa remaja yang gampangnya mengakses situs dewasa yang dapat membuat rusaknya otak-otak saraf kepada remaja dan membuat ketergantungan. Dan curangnya remaja dalam mengerjakan soal tugas yang diberikan oleh guru menggunakan AI, ChatGPT, Gemini, dan masih banyak lainnya. Era ini, gawai sangat diperlukan dan menjadi kebutuhan kita dalam sehari-hari. Apalagi kita sebagai pelajar memerlukan gawai untuk akses informasi dalam media pembelajaran dan menyelesaikan tugas dengan cara yang lebih efektif dan lebih efisien. Walaupun begitu, gawai juga dapat merusak anak bangsa karena ketergantungannya terhadap gawai. Membuat mereka tidak berpikir secara logis dan kritis.
kita perlu memperhatikan setiap penggunaan terhadap gawai agar tidak menimbulkan hal-hal negatif yang tidak diinginkan. Penggunaan gawai yang berlebihan, terutama bagi seorang pelajar, akan membuat pelajar tersebut bergantungan kepada gawai dan ia tidak ingin mencari tahu sendiri media pembelajarannya untuk mengembangkan pribadinya, terutama berpengaruh pada prestasinya di sekolah. Asisten Profesor Ekonomi Universitas Carleton mengungkapkan bahwa terdapat beberapa ahli yang menganjurkan larangan total atas penggunaan gawai di sekolah guna membatasi gangguan pada siswa. Pada tahun 2015, terdapat penelitian yang menggunakan metode difference in difference strategi untuk meneliti pengaruh pelarangan HP terhadap kinerja siswa di Inggris. Penelitian ini membandingkan di antara sekolah yang melakukan larangan membawa HP dengan sekolah yang tidak menerapkan aturan pelarangan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa larangan membawa HP ke sekolah dapat menyebabkan peningkatan kinerja siswa, di mana ujian siswa berusia 16 tahun meningkat sebesar 6,4% dari standar deviasi yang ada. Larangan ini memberikan efek 2 kali lebih besar kepada siswa yang berprestasi rendah. Juga kalau penggunaan HP itu dilarang di sekolah, karena meskipun tidak adanya HP di sekolah dan meningkatkan prestasi murid yang ada di sekolah itu, beberapa murid pasti membutuhkan informasi yang lebih lengkap dari gawai. Dan adapun beberapa informasi yang tidak ada di buku, kita perlu mencari di dalam gawai, meskipun tidak diperbolehkan, namun di beberapa sekolah pasti memerlukan gawai untuk mencari informasinya. Siswa dapat meningkatkan prestasinya melalui gawai, tidak hanya melalui buku ataupun majalah-majalah lainnya. Menurut saya, daripada kita menggunakan HP pribadi ke sekolah, lebih baik kita menggunakan komputer yang berada di sekolah. Karena komputer yang berada di sekolah dapat membuat kita lebih lebih gampang diawasi. Jadi tidak ada yang namanya kecurangan, tidak ada yang namanya tidak konsentrasi kepada remaja. Jadi daripada kita membawa HP pribadi ke sekolah yang rawan untuk tidak fokusnya anak kepada pembelajaran, lebih baik kita mencari informasi tersebut kepada komputer yang berada di sekolah. Komputer itu kan masuk gawai, jadi tim program disetujui dengan adanya gawai. Kan gawai itu nggak hanya handphone doang, jadi komputer, laptop itu juga termasuk gawai. Walaupun kita menyetujui adanya gawai, tetapi kalau gawai yang berada di sekolah itu adalah komputer, laptop. Nah, komputer dan laptop itu bisa diawasi oleh beberapa guru. Nah, kalau kita membawa gawai kita sendiri seperti handphone pribadi, lebih susah guru mengawasi apa yang dibuka oleh murid-murid. Seperti misalnya guru tidak tahu apa yang dilihat oleh murid-murid, seperti ada yang men-scroll TikTok, ada yang men-scroll IG, bahkan ada yang bermain game saat pembelajaran dimulai. Sementara kalau di ruang komputer, guru-guru bisa memantau aktivitas yang dikerjakan oleh murid-murid. Siswa berkinerja terendah lebih cenderung terganggu dengan kehadiran handphone. Sementara siswa yang berkinerja tinggi dapat fokus dengan atau tanpa adanya handphone. Para peneliti kemudian menyarankan larangan membawa gawai ke sekolah karena memiliki manfaat yang cukup besar bagi siswa, termasuk pengurangan kesenjangan antara siswa berprestasi tinggi dan berprestasi rendah. Adapun studi terbaru di Spanyol dan Norwegia yang menunjukkan hasil serupa. Di Spanyol, pelarangan gawai telah terbukti dapat meningkatkan nilai matematika dan sains siswa. Sementara di Norwegia,
memasuki perubahan zaman. Terima kasih. Kita tidak boleh gegap teknologi dikarenakan pada saat kita ingin bekerja pasti kita menggunakan yang namanya teknologi. Karena di zaman yang makin berkembang, kita menggunakan komputer dan berbagai macam teknologi yang ada di Indonesia. Karena mulanya perkembangan zaman yang berada di Indonesia akan membuat semakin negara semakin maju. Dikarenakan itu kita harus menggunakan literasi digital dengan benar. Jadi kita harus mempelajari gawai dengan baik dan benar dan tidak menyalahgunakan adanya gawai. Selain itu juga walaupun kita tidak menyetujui adanya gawai, tetapi kita harus belajar tentang gawai dikarenakan kita membutuhkannya saat bekerja nanti. Kalian yang tadi itu berarti kalian mendukung penggunaan gawai. Adanya penggunaan gawai di sekolah, terus juga literasi digital, kan itu penggunaan gawai. Kan sedangkan kalian kan kontra bukan pro. Walaupun kita melarang, tetapi teknologi itu juga penting. Dikarenakan kalau tidak ada teknologi, kita membuat hidup susah. Walaupun kita melarang penggunaan gawai, tetapi gawai juga membantu. Jadi walaupun kita melarangnya, tetapi kita juga membutuhkan gawai tersebut. Di konteksnya, kita memakai gawai yang dari sekolah, bukan kita membawa gawai ke sekolah. Terima kasih. Bawanya gawai ke sekolah, bukan melarang adanya gawai di dunia. Tadi kalian ngomongnya literasi digital apa informasi tadi kalian mencari dari gawai, itu kan sama aja penggunaan gawai, kalian pro ke gawai dong. Kan ada larangan-larangan kan. Nah, itu tuh maksudnya menuju ke apa? Larangannya tuh kayak gimana gitu. Bilangnya kalian setuju dengan penggunaan gawai Di sekolah, sedang bukan di dunia. Kan ini kan temanya ke sekolah, lingkungan sekolah, bukan dunia juga. pro dan kontra. Mungkin emang kita juga bisa melihat bahwa manfaat dan dampak negatifnya itu sesuai diri kita sendiri. Bagaimana kita menyampaikan, bagaimana kita menggunakannya dengan bijak. Nah, kan tadi disampaikan kalau emang gawai itu tuh bisa digunakan melalui komputer. Kan memang betul karena itu tuh sama saja dengan gawai. Tapi walaupun begitu, gawai juga komputer juga maksudnya Saya tentang tadi tanggapan tim kontra kepada tim pro kurang efektif Pak terkait penggunaan komputer di sekolah lebih baik daripada menggunakan gawai sendiri. Kita kan menggunakan komputer di sekolah pasti membutuhkan waktu Pak, seperti nyalain komputernya, belum lagi ada masalah nge-hang komputer atau nge-lag saat di jaringan. Terus juga bisa bertabrakan sama kelas lain Pak kalau misalkan sama-sama nyari informasi di komputer. Nah terus tentang masalah kalau guru mengawasi, kan kalau kita bawa gawai sendiri, guru bisa muter di ruang kelas Pak, ngawasin satu-satu. Pak. Guru bisa mengelilingi untuk mengawasi siswa. Itu menurut kita kurang efektif karena memungkinkan banyaknya murid yang mempunyai kecepatan sangat untuk meng-close beberapa aplikasi yang tidak diperlukan dan kembali ke aplikasi yang lagi digunakan. Kelas juga ada ini CCTV, jadi kalau misalkan memang semua anak murid membuka aplikasi lain dan guru mencurigai anak murid tersebut, bisa dicek CCTV gitu. Terus juga teman yang lain nggak harus mendukung perbuatan salah dari temannya, misalkan dia buka aplikasi yang lain, itu jangan teman yang lain jangan mendukung buat nutup-nutupin atau biar nggak ketahuan teman tersebut. Dalam pengecekan CCTV masih banyak siswa yang memiliki banyak cara untuk menutupi menghalangi penggunaan gawai mereka. Kejadian tersebut. Selain itu,
itu, CCTV juga walaupun di Zoom memiliki kualitas yang buruk. Karena ya ini benar kasus ini. Emang CCTV tidak resolusinya tidak setajam kamera yang ada di dunia ini, tidak seperti kamera di handphone karena CCTV nggak memiliki resolusi setajam itu. Jadi banyak sekali anak murid yang memiliki trik-trik khusus untuk melakukan hal-hal tersebut seperti menutupi badan, menutupi dengan barang-barang, menutupi dengan tangan, menunduk ke arah bawah meja. Banyak anak-anak remaja yang memiliki trik-trik khusus untuk melakukan tersebut. Ya. Kan Raka bilangnya itu kalau gimana temennya itu kayak misalkan satu temennya itu ngelakuin hal yang salah kayak buka aplikasi yang lain, terus temennya malah ngadu ke guru. Nah kita tuh ngomonginnya itu kenapa tiba-tiba ke CCTV? Ya kan emang awalnya ke CCTV. Kan awal CCTV. Iya dong. Nah terus juga kadang kan kalau emang CCTV nggak bisa kan, tapi kadang kalau kita lagi ngerjain tugas, misalkan pakai link gitu di HP, tetap aja kan kalau mereka buka-buka aplikasi lain itu bisa di-tag sama guru-guru yang ada yang mungkin bisa ngelihat atau bisa ya intinya tuh bisa ngelihat lah pergerakan murid yang mau buka itu. Google Form nggak bisa. Banyak yang menggunakan bola layar, ada yang menggunakan aplikasi bisa. Saya tidak setuju dengan tanggapan dari kontra karena saya nggak setuju dengan tanggapan dari kontra dikarenakan di sekolah kita sebenarnya sudah ketat karena ada yang namanya pengumpulan HP sebelum jam pelajaran dimulai. Jadi seperti kita mengumpul HP lalu menaruh HP-nya di dalam loker seperti di ruang guru dan wakil sekolah. Pelajaran itu kan bisa diatur oleh gurunya, misalnya mau digunakan kapan dan bagaimana cara menggunakannya. Jadi saya tidak setuju dengan tanggapan dari kontra. Murid-murid tuh juga bisa mengakali hal itu, misalkan dengan ada yang beralasan nggak membawa gawai, ada yang beralasan menyembunyikan gawainya. Mungkin beberapa guru mungkin ada yang tidak teliti dan tidak menghitung gawai tersebut, dan mungkin juga ada murid yang membawa 2 gawai. Ya menurut saya itu betul. Tapi kan guru bisa mengecek kolong meja maupun tasnya karena guru memiliki hak untuk mengecek. Misalnya saat mengumpulkan kita kan bisa menghitungnya. Kalau ada yang kurang dari jumlah siswanya maka bisa dicek sama gurunya, digeledah ya kan. Kalau dia bisa ketahuan apakah dia nggak bawa HP apa beneran atau enggak gitu. Tapi kan punya ada satu anak yang bawa 2 gawai. Satu gawainya tuh dia kumpulkan, tapi yang ketiga pasti ada salah satu teman dia yang memberitahunya kepada guru karena temannya ini membawa 1 gawai ini untuk melihat jawaban. Itu memungkinkan teman yang lain itu iri terhadap teman yang satu ini dan memberitahukannya kepada guru. Jadi hal itu tidak memungkinkan bahwa itu dipegang oleh murid semua, jadi tetap dikumpulkan. Nah kalau misalkan tentang guru nggak teliti dalam menghitung HP yang dikumpulin, itu kan ada ketua kelas. Nah ketua kelas bisa ambil alih dalam mengambil alih ketelitian menghitung HP-nya. Mungkin saya balikin lagi, bagaimana jika kalau memang pelajar itu tuh membawa mungkin 2 cadangan HP untuk disimpan di dalam tasnya, ataupun mungkin dia punya tempat tersembunyi untuk tidak mengumpulkan HP-nya. Jadi tuh dan juga kan walaupun udah dihitung kan kadang-kadang juga ada orang yang tidak teliti dalam menghitungnya. Terus itu bagaimana tanggapannya? Juga dari bilang katanya kan jadi yang tadi dari bilang itu kan bagaimana kan kalau memang si guru itu kan bisa ngecek gitu kan, tapi ada murid yang bisa ngadu, tapi bagaimana jika kalau sekelas ini tuh memang solid dan itu mereka menutupinya, ada yang tidak mengumpulkan HP-nya gitu, jadi itu saling mendukung dalam itu bagaimana tanggapannya? Tambahkan
Kan di setiap satu kelas katanya satu atau dua orang yang nggak terima kalau teman ini membawa dua gawai atau lebih. Di dalam kelas itu kan ada satu atau dua orang yang memiliki rasa iri kepada temannya karena temannya ini kan bawa dua HP. Nah, yang satu HP-nya kan dikumpulin, yang satunya enggak. Nah, satu atau dua orang ini pasti akan memberitahu gurunya. Pasti beritahu juga sih. Kan ada guru piket pasti akan keliling-keliling buat ngecek dulu. Pembahasan awal tuh jika satu kelas tuh sesuai, apalagi kan misalnya memang ada dua HP yang tidak terkumpulkan nih. Tapi kan pasti ada mungkin dalam pengerjaan tugas pasti orang-orang itu tuh mendukung untuk tidak dikumpulin satu HP ataupun dua HP tersebut untuk menemukan suatu jawaban gitu. Itu kembali lagi kepada pemerintahan kelas. Ya. Bro, seberapa pentingnya penggunaan gawai di sekolah? Memudahkan akses untuk gawai memudahkan siswa untuk mengakses berbagai sumber belajar atau informasi. Gawai juga mendukung pembelajaran yang lebih luas dan mendalam. Penggunaan gawai juga dapat membekali siswa dengan keterampilan digital yang sangat penting di era teknologi saat ini. Penggunaan gawai juga mendukung kerjasama di antara siswa baik melalui proyek kelompok maupun perjuangan yang melibatkan keterampilan sosial dan Gawai penting di sekolah. Mengapa sekolah di pedalaman seperti kampung dan pedesaan itu tidak mewajibkan siswanya membawa gawai di sekolah? Pedalaman kan biasanya tuh apa sih ekonominya tuh kayak gitu kan. Nah, itu tuh pasti ada beberapa murid yang nggak memiliki HP, jadi kayak sekolah tuh nggak mewajibkan karena nggak semua murid mempunyai HP. Kan nggak semua anak. Gawai itu jika digunakan dengan baik, gawai bisa menjadi alat belajar yang sangat bermanfaat. Dengan gawai, proses belajar menjadi lebih menyenangkan, efektif, dan juga relevan dengan kehidupan di era digital sekarang. Dan saat ini di beberapa sekolah, mata pelajaran gawai sangat dibutuhkan. Contohnya di mata pelajaran TIK dan saat proyek. Kita juga sangat membutuhkan gawai. Banyak dampak yang ditimbulkan terhadap penggunaan gawai. Jangan sampai dengan adanya gawai membuat kita menjadikan kita seseorang yang bergantung terhadap gawainya dan kurang memperdulikan lingkungannya. Dengan adanya gawai mempermudahkan kinerja kita dalam menyelesaikan sesuatu tugas, maka dari itu penggunaan gawai dengan baik. Gawai bisa menjadi berguna. Setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda. Jadi kembali lagi kepada diri masing-masing dalam menggunakan HP atau gawai, mau mengikuti dampak positif atau negatif. Walaupun gawai banyak manfaatnya, tapi gawai juga memiliki dampak negatif lainnya. Itu satu, bisa mempengaruhi proses belajar mengajar, yang kedua korban pencurian, yang ketiga aplikasi di HP dapat mengganggu pelajaran. Siswa akan lebih fokus ke aplikasi daripada pembelajaran, dan siswa lebih memilih memainkan HP pada saat pembelajaran. Yang ketiga menyebabkan dampak negatif, yaitu siswa dapat dengan bebas mengakses situs dewasa, kekerasan, porno, cyberbullying, dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berbuat curang, menyontek pada aplikasi web yang ada di HP. Mereka akan mencari jalan pintas melalui internet, dan siswa dengan mudah mengejek atau mencaci maki seseorang melalui media sosial.